Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan mempelajari sifat-sifat eksponen. Eksponen atau perpangkatan. Ini adalah materi prasyarat untuk bisa lanjut ke materi-materi berikutnya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Aidatul Istifaiyah dengan NIM 21184 202045. Pengertian eksponen. Eksponen adalah bentuk perkalian suatu bilangan dengan dirinya sendiri secara berulang-ulang. Contohnya A pangkat B. Itu sama dengan A kali A kali A kali A kali B kali itu sendiri. Oke, langsung saja ke sifat-sifat eksponen. Sifat eksponen yang pertama yaitu A pangkat 0, berapapun nilai A, asalkan A-nya bukan 0, dan untuk A bilangan real itu hasilnya adalah 1. Jadi berapapun bilangannya, kalau bukan 0 dan dipangkatkan 0, itu hasilnya adalah 1. Contohnya, 2019 pangkat 0 sama dengan 1. Kenapa tidak boleh 0 tadi? Basis atau bilangannya dipangkatkan. Ini adalah disebut bilangan pokok. Basis atau bilangan pokok itu tidak boleh 0. Tidak boleh 0. Karena kalau 0 dipangkatkan 0 disebut bilangan tak tentu. Ini sifat eksponen yang pertama. Oke, lanjut. Sifat eksponen yang kedua. A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan juga A pangkat M ditambah N. Jika kalian menemukan perkalian bilangan berpangkat seperti ini, yang basisnya sama, ingat basis itu apa tadi? Ya, basis itu bilangan yang dipangkatkan. Bilangan yang dipangkatkan. Ini. Jika basisnya sama, maka pangkatnya langsung dijumlahkan. Contohnya, untuk sifat eksponen yang kedua, A pangkat M. Contohnya, ini contohnya ya. Yang basis kedua, 2 dipangkat 3 dikali 2 pangkat 4 sama dengan, nah karena 2 dan 2 nilainya sama, maka ditulis jadi 2. Nah, untuk tadi sifat eksponen yang kedua yaitu pangkatnya ditambah, berarti 2 pangkat 3 ditambah pangkat tambah 4 sama dengan 2 pangkat 7. Nah, itu sifat eksponen yang kedua. Oke, selanjutnya yaitu sifat eksponen yang ketiga. Kebalikannya dari sifat eksponen yang kedua. Kalau tadi dikali, pangkatnya itu ditambah. Nah, kalau sekarang kan dibagi. Jadi pangkatnya itu diapakan? Pangkatnya dikurangi. Nah, kayak A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A-nya pangkatnya nanti dikurangi. Contoh soalnya, 5 pangkat 6 dibagi 5 pangkat 4. Nah, ini sama dengan, karena sama 5. Nah, pangkatnya tadi kita kurangi 6, kurangi 4 sama dengan 5 pangkat 2. Seperti itu. Kita coba contoh lain ya. 5 pangkat 2020 dibagi 5 pangkat 2019 sama dengan, nah kalian tidak perlu mencari satu-satu karena nilainya sangat besar jika dicari satu-satu, tapi kita gunakan sifat eksponen yang ketiga ini. Jadi sama dengan 5 tadi, 5 pangkat 2020 dikurangi 2019 sama dengan
5 pangkat 1. 1 pangkat tidak usah ditulis jadi 5. Nah, jadi lebih mudah kan? Ini adalah salah satu manfaat menguasai sifat-sifat eksponen akan mempermudah perhitungan kita. Oke, sifat eksponen yang keempat. Yang ini A pangkat M dipangkatkan lagi sama dengan A pangkatnya tadi dikalikan. Jadi jika ada bilangan berpangkat dipangkatkan lagi, maka pangkatnya dikalikan. Contoh, 2 pangkat 3 dipangkatkan 4 sama dengan, nilainya sama dengan, jadi 2 tadi, 2 tulis 3-nya, pangkatnya kita kalikan 4, jadi sama dengan 3 kali 4 sama dengan 12. Jadi 2 pangkat 3 pangkat 4 itu nilainya sama saja dengan 2 pangkat 12. Selanjutnya adalah sifat eksponen yang kelima. Nah, kalau ada perkalian kemudian dipangkatkan, maka masing-masing isi di dalam kurung ini dipangkatkan. Contohnya 2x pangkat 3 itu sama dengan 2 dipangkat 3 dikali x pangkat 3 sama dengan 2 kali 3 sama dengan 8. Nah, ini x kali 3 sama dengan x pangkat 3. Selanjutnya yaitu sifat eksponen yang nomor 6. Kalau tadi perkalian dipangkatkan, kali ini pembagian sama saja. Jadi, ini sifat eksponennya, dilihat. Contoh soalnya, 2/3 dipangkatkan 2. Nah, ini sama dengan 2 dikalikan 2 pangkat 2 dibagi 3 pangkat 2 sama dengan 2 pangkat 2 adalah 4, 3 pangkat 2 9. Jadi 2/3 pangkat 2 itu hasilnya sama dengan 4/9. Yang terakhir yaitu sifat eksponen yang nomor 8. Pangkatnya berbentuk pecahan seperti ini. Nah, untuk sifat eksponen nomor 1 sampai 6 ini untuk bilangan berpangkat bulat positif. Sedangkan untuk nomor 7 ini untuk pangkat negatif. Dan yang untuk 8 ini untuk pangkat pecahan. Nah, untuk A pangkat M per N itu sama dengan A M pangkat M, indeksnya adalah N. Nah, pembaginya itu adalah akar pembaginya yaitu membagi pangkatnya. Nah, seperti ini. Jadi ini nanti jadinya. Contoh soalnya ya. Contoh soalnya 2 pangkat 3/5. Ini sama dengan 2/3 akar 5. Nah, indeks akarnya yaitu pembagi pangkatnya. Di sini adalah 5. Jadi ini adalah 5, 2 pangkat 3 sama dengan 8. Ini merupakan sifat-sifat eksponen. Nah, sekarang kita lanjut ke contoh soalnya. Oke, langsung saja ke contoh soal. Bentuk sederhana dari x, y kuadrat, z pangkat 3 dibagi
X pangkat 3, X, Z pangkat 4. Nah, kita kerjakan dulu dengan melihat persamaan nomor 5. Kalau dalamnya ada perkalian, kemudian dipangkatkan, jadi setiap yang ada di dalam kurung itu dipangkatkan. Nah, yang seperti ini kita tulis terlebih dahulu soalnya kita tulis dulu X Y kuadrat Z pangkat 3 dibagi X pangkat 3, ini Y ya, Y pangkat 1 dan Z pangkat 4. Nah, Y pangkat 1 itu yang tidak ada pangkatnya itu sama dengan pangkat 1 ya, tapi tidak usah ditulis. Nah, tadi kan lihat persamaan nomor 5. Nah, kalau dalam kurung itu dikalikan terus dipangkatkan, maka setiap yang ada di kurung itu dipangkatkan. Berarti yang ini kan X Y pangkat 2. Nah, X tadi kita pangkatkan ke 2. Berarti X jadinya X pangkat 2. Di sini kita tulis X pangkat 2. Dan kemudian Y. Nah, Y dipangkatkan, terus dipangkatkan lagi, Y kuadrat pangkat 2 dipangkatkan lagi 2 akan menjadi, lihat persamaan keempat sekarang. Nah, kalau bilangan berpangkat dipangkatkan lagi, maka pangkatnya kita kalikan. Jadi Y ya, Y pangkat 2, lihat persamaan 4, Y pangkat 2 dipangkatkan lagi 2. Jadinya Y kuadrat dikali 2 sama dengan Y pangkat 4. Maka di sini kita tulis Y pangkat 4. Z pun sama, Z pangkat 3 dipangkatkan lagi dengan Z pangkat lagi dengan 2 sama dengan Z 3 kali 2 sama dengan Z pangkat 6. Nah, di sini adalah Z pangkat 6. Nah, kemudian kita samakan X dengan X, Y dengan Y, Z dengan Z. Nah, lihat yang basisnya sama kan, X dengan X, Y dengan Y, dan Z dengan Z. Bilangannya pangkatnya yang sama di sini X pangkat 2 dibagi X pangkat 3. Nah, lihat lagi ini ya, yang sama adalah X pangkat 2 dan X pangkat 3. Lihat lagi persamaan eksponen yang ketiga. Ini persamaan eksponen yang ketiga. Kalau dibagi berarti pangkatnya dikurangi. Jadi X pangkat 2 dikurangi jadi kayak gini. Jadi seperti ini. X pangkat 2 dikurangi 3. Jadinya X min 1. Jadi di sini tulis X min 1. Nah, Y pangkat 4 dikurangi Y pangkat 2. Y pangkat 1. Y di sini tidak ada tulisannya. Berarti jika Y saja tidak ada pangkatnya itu sama dengan Y pangkat 1. Jadinya Y pangkat 3. Di sini jadinya Y pangkat 3. Ingat, 1 sebenarnya tidak usah ditulis. Nah, kemudian yang Z pangkat 6 dikurangi 4 sama dengan Z pangkat 2. Z pangkat 2. Nah, pada pangkat negatif
kita lihat persamaan ke-7. Ini persamaan eksponen yang ke-7. Lihat sifat ke-7. Nah, A negatif N sama dengan 1 per A positif N. Nah, jadi di sini kita tulis lagi kan. Ini kan X min 1, Y pangkat 3, Z pangkat 2. Jadi posisinya X pangkat min 1 kita pindah ke bawah. Kita pindah ke bawah supaya menjadi positif. Jadi di sini Y pangkat 3, Z pangkat 2 per X positif 1 pangkat 1. Karena sudah pindah ruas, jadi tulis positif. Nah, pangkat 1 tidak usah ditulis. Jadi jawabannya adalah Y pangkat 3, Z pangkat 2 per X. Nah, ini jawabannya teman-teman.